Fa awwalu dzalika yukhlisa, pertama syaratnya ikhlas. Fi talabilillah, fi talabihi, dalam hal menuntut ilmu Al-Qur'an hanya karena lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar Al-Qur'an niatnya lillahi ta'ala. Jangan niat saya mau belajar Al-Qur'an supaya saya lebih baik dari yang lain. Jangan kita belajar ilmu, belajar apapun, belajar doa, belajar sholawat, niatnya jangan pengen nyaingin orang. Banyak yang begitu masih, orang belajar pengen nanti, saya mau tampil nih. Kalau orang niatnya kayak begini, dia tidak akan mendapatkan baunya surga, Pak. Baunya surga aja nggak dapat ya. Dan banyak di tengah-tengah masyarakat kita, dia menyibukkan diri dengan belajar Al-Quran, belajar berbagai bacaan-bacaan, karena waktunya banyak, kemudian dia berusaha untuk tampil, sehingga orang kemudian menganggapnya dia hebat, dia pinter. Kata Rasulullah, orang yang kayak begini bau surga nggak dapat. Makanya niat itu penting. Ngapain aja niat itu penting. Dalilnya kuat, innamal a'malu bin niat. Sesuatu apapun itu didasari dengan niat. Nah, kita niat belajar kayak begini lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pembahasan takwa? Kalau kita ibadah berdasarkan Allah, maka yang muncul adalah al-ma'iyah al-ilahiyah, kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah kebersamaan, kita merasa ada kebersamaan muraqabah dengan Allah, apapun yang kita lakukan gak ada urusan sama orang. Kita ngaji karena Allah, ibadah yang kita lakukan karena Allah, semuanya harus dinisbatkan karena Allah. Kalau perkara kemudian ada hadiah-hadiah yang Allah berikan, itu nomor 18. Misalnya apa? Hadiah yang Allah berikan itu kalau orang punya ilmu, orang akan muliakan. Tapi kalau orang punya ilmu, belajar ilmu, tapi kemudian ingin dimuliakan orang, maka tidak dimuliakan Allah. Apa dalilnya? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladzina amanu, Allah mengangkat orang-orang yang beriman pertama. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang utul ilma, orang-orang yang memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada proses dia belajarnya karena Allah. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya ada ungkapan ulama, as-saghiru kabirun wa in kana al-alimu saghirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Orang alim itu besar, al-alimu kabirun, orang alim itu menjadi besar, wa in kana hadatsan, meskipun dia kecil. Sebaliknya wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan, orang bodoh itu kecil walaupun dia sudah syaikhan, sudah tua. Contohnya siapa, Pak? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu disandingkan oleh Umar bin Khattab bersama sahabat-sahabat yang mulia. Ibnu Abbas ketika kecil ditanya oleh Umar bin Khattab tentang surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya. Bagaimana pendapat kamu tentang ayat ini, sahabat yang lain? Apabila datang pertolongan Allah, kita segera beristighfar. Yang lain mengatakan macam-macam jawaban-jawaban, tapi kemudian Umar bin Khattab enggak malu nanya sama anak muda kecil namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Menurut kamu gimana Ibnu Abbas? Menurut saya begini, Pak.
Surat ini turun bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa sebentar lagi Nabi Muhammad Rasulullah akan meninggalkan kita. Begitupun Anda. Oleh Umar bin Khattab, jawaban ini menjadi pilihan dan ternyata betul jawaban Abdullah bin Abbas. Tidak lama selang beberapa lama setelah itu Rasulullah wafat meninggal dunia. Nah, orang yang kecil, orang yang alim, dia menjadi besar karena ilmunya. Bahwa umat Islam kita ini kalau sudah kita bersuhbah dengan Quran, Allah akan kasih kita akal kecerdasan yang baik. Makanya anak-anak kita jangan kita prioritaskan mereka pinter bahasa Inggris, pinter matematika. Yang penting dia nggak apa-apa nggak pinter itu, yang penting dia pinter Al-Quran. Kalau sudah pinter Al-Quran, semua disiplin ilmu dia akan pinter, Pak. Percaya deh. Kenapa? Karena kalau dia kemudian membaca Al-Quran, yang mengingatkan dia itu Al-Quran, bukan dia. Tapi kalau dia melupakan Al-Quran, tidak baca, maka Al-Quran yang lupain dia. Nah, ini repot. Oleh karenanya, fa'awwalu dzalika yukhlisu fi talabihi lillah. Apapun pekerjaan kita, terutama menuntut ilmu, landasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar Al-Quran, saya mau belajar Al-Quran, saya pengen jadi imam supaya orang senang sama bacaan saya. Ada nggak yang begitu, Pak? Banyak. Orang yang kayak begini nggak bakal dapat baunya surga, begitu kata Rasulullah. Kalau kemudian kita sudah lillahi ta'ala, belajar Al-Quran lillahi ta'ala, ngaji semua ibadah kita lillahi ta'ala, nanti akan ada hadiah. Apa hadiah yang Allah berikan? Yaitu tadi ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Begitu. Kama dzakarnahu an yakhudha nafsu bi qiraatil Qur'an fi lailihi wa naharihi. Seperti yang kami sebutkan, maksudnya Imam Qurtubi menyebutkan bahwa orang yang bersuhbah dengan Quran mempersiapkan dirinya biqiraatil Quran fi lailihi wa nahari, baca Quran di waktu siang dan malam, maksudnya fis sholati, di waktu sholat. Jadi kalau orang enggak baca Quran sama sekali, orang enggak sholat, boro-boro baca Quran, sholat aja enggak begitu misalnya, maka dia tidak baca Quran sama sekali. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita baca Qur'annya sambil sholat, lagi sholat begitu kan, baca surat begitu, apakah itu sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim untuk bersuhbah dengan Qur'an? Sudah. Makanya kalau kita nggak sholat, berarti seumur-umur kita nggak baca Qur'an. Lah yang dibaca bagaimana, Ustadz? Yang dibaca zuhur kuliah, asar kuliah, maghrib kuliah, nggak apa-apa. Kulhu nggak apa-apa. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini agama yang kalau kita tahu rumusnya, tahu jalannya, maka ibadah-ibadah sedikit bernilai pahala yang banyak. Contohnya apa, Pak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayajizu ahadukum an yaqra al-Qur'ana fi lailatin an yaqra Qur'ana fi lailatin thulutsal Qur'an. Emang kamu nggak bisa kalau setiap malam itu baca sepertiga Al-Qur'an? Kata Rasulullah kepada sahabat, nahnu a'jazu wa ad'afu min dzalika ya Rasulullah. Boro-boro baca Quran sepertiga kayak begitu, 2 lembar juga kita udah ngantuk, kira-kira begitu jawabannya. Boro-boro sepertiga Al-Quran tebel nggak? Tebel. Sepertiga Al-Quran itu, Quran itu kan dibagi 3, sepertiga tuh.
Jadi 30 juz itu dibagi 3. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha jazza'al Qur'ana salasata ajza'in. Begitu kata Rasulullah. Allah membagi Quran itu menjadi 3 bagian. Wa ja'ala qul huwallahu ahad thulutsal Quran, dan menjadikan qul huwallahu ahad itu sepertiga dari Al-Quran. Jadi kalau kita baca qul hu 3 kali sama dengan orang yang hatam Al-Quran. Enak nggak tuh Pak? Enak. Kalau yang malas, ya artinya tidak usah pesimis. Saya mau Ustadz sholat bacaan tibang kulhu doang, nggak apa-apa. Saya mah tibang inna a'toina doang. Apalagi sekarang udah tahu nih fadilahnya. Kalau kita sholat baca kulhu, ya kalau misalnya maghrib kulhu, ya enggak. Boleh enggak ketika kita Fatihah tuh di rakaat ketiga keempat, boleh enggak ketika kita sholat sendiri baca surat? Boleh. Boleh, tidak apa-apa. Baca habis baca Fatihah, baca kulhu 3 kali, hatam Quran. Entar Isya 3 kali lagi, hatam Al-Quran. Ini fadilahnya Pak. Begitu makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika diizinkan baginda Rasul untuk mempersunting Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali cuman baca kulhu 3 kali. Cerita ini populer. Kata sahabat yang lain, ya Rasul enak banget itu dia. Yang lain baca begitu capek. Sayyidina Ali santai-santai aja begitu. Begitu ada mau kelar dia baca kulhu 3 kali. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Yang lain sahabat-sahabat yang lain ingin memperebutkan Fatimah Zahra. Siapa yang tidak mau? Kata mereka, enak banget itu Ali ya Rasulullah. Emang dia hatam Quran? Sayyidina Ali menjawab, kata Rasulullah, ini dalilnya, dalil yang saya bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala jazzallahu taala al-Qur'ana salasata ajza'in. Allah menjadikan Quran itu 3. Wa ja'ala qul huwallahu ahad thulutsal Quran, dan menjadikan qul huwallahu ahad itu sepertiga dari Al-Quran. Maka Sayyidina Ali baca qul hu berapa kali? 3 kali. Hukumnya sama dengan hatam Quran. Akhirnya yang berhak mendapatkan Fatimah Zahra Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali dikenal dengan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku, kata Rasulullah, kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali pintunya. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Au fi ghairi salah, kalau kita nggak sempat baca Quran di ketika sholat, kalau kita baca Quran di dalam sholat itu sudah termasuk baca Quran. Au fi ghairi salat, yang bagus lagi di luar sholat. Ya nggak apa-apa seminggu 1 juz, kalau nggak kuat seminggu 1 juz ya 2 juz gitu ya. Makanya grup Tadarus Al-Quran di masjid kita ini salah satu media supaya kita terus baca Al-Quran. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang belum gabung silahkan gabung. Saya bacanya nyicil Ustadz. Maghrib 1 lembar, Isya 1 lembar, boleh nggak? Boleh. Begitu nyampe di sini kita tinggal baca 2 baris. Shadaqallahul azim. Kan enak tuh. Boleh begitu, boleh, nggak apa-apa. Orang kalau kita baca 1 juz ngeri ketinggalan, mendingan kita nyicil. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Au fi ghairi salah fali alla yansahu, agar Al-Qur'an li alla yansahu, supaya tidak Al-Qur'an tidak melupakannya tuh. Yansahu hu-nya itu kepada man, itu kepada orang. Jadi bukan kita ngelupain Quran, tapi kita dilupain sama Quran. Itu yang bahaya, Pak. Padahal ma min syafi'in afdala manzilatan indallahi minal Quran. Tidak ada syafaat yang lebih tinggi jabatannya selain daripada Al-Quran. Ada jamaah yang nanya, Ustadz, kalau kita baca Quran yang kita baca di rumah, berarti ntar Quran yang kita baca akan nolong kita dong datang ke sono.
bahwa apa Quran yang kita baca nanti ada di sana. Bukan seperti itu maksudnya, Pak. Al-Quran itu bukan dalam bentuk Quran yang kita baca, tapi selalu saja amalan-amalan yang kita baca itu dalam bentuk pemuda yang sangat-sangat tampan. Masih ingat Imam Arabi ketika dalam kondisi sakit, entah saya sudah sampaikan ini atau belum. Imam Arabi ketika sakit di dalam sakitnya dia pingsan, dan di dalam pingsannya itu dia melihat banyak orang-orang jahat ingin mengerumuni dia, ingin menyakiti dia. Tapi kemudian ada seorang pemuda yang menghalau orang-orang jahat ini. Begitu ditanya, wahai pemuda, kamu siapa telah menolong saya? Kata pemuda ini, aku adalah surat Yasin. Aku adalah surat Yasin. Imam Arabi sakit parah, Pak. Sakit parah. Enggak taunya begitu dia nengok, begitu sadar, nengok ke sebelah kanan, dilihat bapaknya lagi baca surat Yasin. Jadi dalam bentuk amal, dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Innama mathalu sahibil Quran kamathal sahibil ibil al-mu'allaqah. Sesungguhnya perumpamaan sahibil Quran, orang yang bersuhbah dengan Quran. Bersuhbah dengan Quran itu membacanya, menghafalnya, mendiskusikannya, mempelajarinya. Itu orang yang disebut dengan sahibul Quran, Pak. Kamathali sahibil ibil al-mu'allaqah, seperti perumpamaan orang yang punya onta yang al-mu'allaqah, yang diikat ontanya. In ahada 'alaiha amsaka. Kalau ontanya dijaga pasti enggak pergi. Wa in atlaqaha dhahabat. Kalau ontanya dilepas pergi. Begitulah Al-Qur'an. Kalau kita baca Quran, makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah hafal beberapa surat dari Al-Quran, yang kalau lagi sholat diganti-ganti suratnya yang bagus begitu. Ya, walaupun ada fadilah baca kulhu mulu tiap hari. Ya, itu kulhu dibaca di luar sholat nggak apa-apa. Tapi misalnya maghrib bacanya yang lain. Zuhur misalnya an-nasar atau al-lahab atau al-masar. Ya, syukur-syukur ad-duha hafal, wasyamsi wadduhaha hafal, wal laili idza yaghsha hafal. Kayak begitu. Supaya apa? Supaya sholat kita khusyuk. Karena semakin kita membaca Quran dengan bervariasi suratnya, itu mendatangkan kehusyuan. Karena kalau kita tidak ganti, yang ada itu tadi. Baca itu lagi, baca itu lagi. Ini bagi mereka yang hafalannya banyak. Tapi kalau kita yang hafalnya dikit, ya itu saja yang dibaca. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Idza qama sahibul Quran faqara'ahu bilail wan nahar dzakarahu wa idza lam yakum bihi nasiyahu. Kalau sahibul Quran, orang yang bersubah dengan Quran, dia membaca di malam hari dan siang hari, dzakarahu. Dzakarahu itu Quran menjadi pengingat buatnya, diingetin nama Quran, Pak. Kalau kita baca Quran itu bukan kita yang ingetin, tapi Quran yang ingetin. Kita wa idza lam yakum bi, tapi tidak, kalau dia tidak membaca Quran, nasiyahu, Quran akan melupakannya. Padahal Quran itu nanti akan memberikan syafaat buat siapa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi, memberikan syafaat buat orang yang membaca. Wa yanbaghi lahu an yakuna lillahi hamidan. Ya, sepantasnya bagi sahibul Quran itu an yakuna lillahi hamidan, hanya kepada Allah dia memuji Allah, wali ni'amihi syakiran, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang paling besar dalam hidup kita, agama Islam. Apakah nikmat sehat? Bukan nikmat dia. Tapi yang paling dahsyat, yang paling agung, Pak, nikmat kita yang Allah berikan adalah nikmat Islam. Makanya pertahankan Islam kita.
Pada pertemuan yang lalu tak seorang pun mampu menjamin, memberikan garansi bahwa ketika akhir hayat kita mati dalam keadaan Islam. Makanya wasafallahu anbiya'ahu wassalihin, Allah menyifati para nabi dan orang-orang soleh termasuk Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihissalam itu dengan doanya, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam, wa alhiqni bisalihin, dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Makanya kita setiap saat harus menjaga Islam kita dengan cara apa? Dengan cara menjalankan ibadah. Dengan cara menjalankan ibadah. Dalam kitab itu disebutkan dalam Nasaih Diniyah wal Wasail al-Imaniyah, Imam Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad menyebutkan, jika ada pilihan aku mati di depan pintu kamarku dalam keadaan Islam, sementara di tempat yang lain ada pilihan aku mati di luar rumahku, di depan rumahku dalam keadaan syahid, maka aku lebih memilih mati di depan pintu kamarku dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena perjalanan dari depan kamar, dari pintu kamar menuju luar rumah itu tidak ada yang tahu. Aku tidak tahu apakah imanku masih ada atau tidak, karena hatiku bisa saja berbolak-balik. Makanya doa kita apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikan hati, boleh dibaca ketika tasyahud akhir dan ketika sujud, Pak. Jadi sujud itu boleh kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah ketika sujud, boleh. Boleh enggak doain orang tua Ustaz ketika sujud? Rabbighfirli wa liwalidayya, boleh. Kalau yang doanya berasal dari Al-Qur'an, bukan niat membaca Quran, tidak boleh ketika sujud baca Quran, batal sujudnya. Saya ulangi lagi. Ketika sujud kita niat baca Quran bukan berdoa, salatnya batal. Rabbana atina Quran bukan? Quran. Tapi ketika kita sujud niatnya berdoa, boleh. Rabbighfirli ada nggak di Quran? Ada. Tapi ketika kita niatnya baca doa, boleh. Nah, doa-doa yang umum boleh nggak? Boleh. Tapi secara sharih benar, jangan sampai terucap. Kalau doanya misalnya, ya Allah, besok saya ada urusan, itu jangan diomongin lagi sujud pun, ya Allah besok saya mau ada urusan, jangan. Cukup dalam hati. Boleh itu? Boleh. Jangan diucapkan. Yang diucapkan itu doa-doa yang berasal dari Al-Qur'an seperti Rabbana Rabbighfirli, termasuk ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika dan seterusnya. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Walahu dzakiran walini'amin syakiran walahu dzakiran, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dzakiran. Ingat kepada Allah, wa alaihi mutawakkilan, hanya pasrah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya azam, punya keinginan yang besar, suruh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ikhtiar, Pak. Termasuk kondisi kita saat ini. Kita ya vaksin ya udah, ya enggak Pak? Vaksin ya udah. Prokes kita ikutin kemana-mana. Kita disuruh nyuci tangan, disuruh makan mah kagak, nyuci tangan doang ya kita ikutin, udah begitu kan. Cuci tangan Pak, makannya aman ya kan. Ini rumah ketua juga begitu, cuci tangan, tiba ngopi cuci tangan dulu. Ya begitu hadirin jamaah. Udah, artinya semua kita sudah lakukan. Ini bagian ikhtiar. Lalu selebihnya apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Anna rajulan ja'ahul mautu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Anas. Dulu di zaman Nabi ada seorang yang meninggal dunia.
Faqala rajul, lalu ada seorang berkata, hani'an lahu mata walam yubtala bimaradin. Selamat dia, enak ya, meninggal dunia nggak dikasih sakit sama Allah. Rasulullah marah, waihaka, kata Rasulullah, cilaka kamu. Mayudrika law anna Allah abtalahu bimaradin fa innahu yukaffiru bihi anhu min sayiatihi. Tahukah kamu kalau orang dikasih sakit, yukaffirullah, Allah melebur kesalahan-kesalahan. Yukaffiru bihi anhu min sayiatihi. Allah lebur keburukan-keburukannya, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal dia sabar dan ikhlas. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi makanya doa kita apa yang Rasulullah ajarkan, min mautil fuja, Allahumma syif'ana, termasuk doa tolak bala, Allahumma syif'ana minal bala wal waba wal ghala wal qahtu jamil amrad mautil fuja ta'ud. Mautil fujah itu mati mendadak. Kita berlindung dari kematian yang mendadak. Kalau bisa sebelum kita meninggal dunia sakit barang ya sehari, jangan lama-lama ya, sakit sehari 2 hari, jangan lama-lama kesian yang lain begitu ya. Sakit itu bagus, Pak. Orang meninggal sakit itu bagus. Ya. Kadang-kadang ada yang pertanyaan umum, ada yang meninggal dunia, dia sakit apa? Kan begitu kan? Maka yang pertanyaan yang pantas dan logis, dia selalu ditanyakan sakit apa emang? Begitu, Pak. Ya, gitu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, berikutnya wabihi musta'inan, hanya minta pertolongan kepada Allah, wa ilaihi raghiban, berharap kepada Allah, bihi mu'tasiman, berpegang teguh kepada Allah, kepada agama ini. Walil mauti dzakiran, ingat amamati, walahu musta'idan, mempersiapkan yang namanya kematian. Wa yang bagi ayakuna khaifan min dzambihi, setiap orang yang menuntut ilmu itu khaifan min dzambihi, takut akan dosanya. Seraya berharap rajian afarabihi, mengharapkan ampunan Tuhannya. Makanya apa, Pak? Dalam beberapa majelis taklim kayak begini, saya sering sampaikan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang sejatinya sederhana, tapi kita kadang-kadang lupa. Ya Rasulullah, ayu du'ai afdal, doa apa yang paling utama? Sal rabbaka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, minta kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan kesehatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. 3 kali pertanyaannya sama. Kalau seorang Anas bin Malik kan nanya kayak begitu, kamu gimana sih nanya-nanya mulu? Karena kalau sana rajul sama Rasulullah dibiarin. Rasulullah enggak kemudian ngomel, kamu nanya-nanya mulu. Tidak. Kata Rasulullah, ditanya lagi, harus hari kedua datang lagi, ya Rasulullah, ya doa yang afdal. Doa apa yang paling utama? Sal rabbaka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta kepada Rabbmu al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan kesehatan. Sehat lahir batin. Afiyah itu sehat lahir batin. Makanya doa kita kullu amin wa antum bisihah wa afiyah, begitu doanya. Afiyah itu sehat lahir dan batin. Hari ketiga datang lagi dengan redaksi yang berbeda. Ya Nabi Allah, ayu doai afdal. Doa apa yang paling utama? Sama jawabannya. Sal rabbaka al-afwa wal afiyah fa in utita al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Karena kalau kamu diberikan kesehatan, diberikan ampunan oleh Allah di dunia dan akhirat. Dunia kamu sehat, akhirat kamu mendapatkan ampunan, maka kamu beruntung. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita suka membaca apa, Pak? Ibu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa wal afwa indal hisab. Ini dalil doa selamat ini, Pak. Dalilnya ini, kata Rasulullah, minta kepada Allah al afwa wal afiyah,
Dan al-afwa wal afiyah itu sudah tersusun rapi dalam doa yang kita baca, namanya doa selamat. Kalau tahlilan baca nggak itu? Tahlilan baca, wah apa namanya, gunting rambut baca, anak kita lahiran baca, pindah rumah baca. Baca itu mulu Ustaz. Emang apanya itu doang? Nggak apa-apa. Allahumma 10 permintaan ya yang dalam doa apa selamat itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir hadirin jamaah rahimakumullah. Rajian afra bi yakun al khauf min syati aghlab alaihi dza la ya'lamu bima yuhtamu lahu. Ini yang saya sebutkan tadi. Wa yakun al khaufu fi sihhati aghlab alaihi. Jangan sampai kesehatan itu melalaikan dia. Kenapa? Idz la ya'lamu bima yuhtamu lahu. Karena dia tidak tahu akhir dari hidupnya itu termasuk su'ul khatimah, apakah husnul khatimah. Makanya wa yakuna raja indahu durajali aqwafinat. Ketika dia ketika dia dihadiri kematian atau ketika datang kematian, roja harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala selalu saja berdoa mati dalam keadaan muslim, beragama Islam. La yamutanna ahadukum, jangan kalian mati illa wa huwa yusinu billahi dzan, kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka. Jadi kalau kita meninggal dunia, akan meninggal dunia dalam kondisi kita pasrah, jangan pernah sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah. Saya ulangi lagi Pak. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka akhirnya kita pun insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah.